Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 6. Sekarang tiba giliran Pinto untuk kau kalahkan, sahabat yang gagah. Akan tetapi karena sepasang senjata Pinto adalah hutim dan kipas, yang tentu saja tidak dapat kau tiru, bagaimana kalau kita bertanding dengan tangan kosong? Hendak kulihat apakah kau mampu mengalahkan Pinto dengan ilmu silat tangan kosong Pinto sendiri? Orang itu masih tersenyum, akan tetapi diam-diam ia terkejut. Tak disangkanya Tosu ini amat cerdik. Dia belum pernah melihat Tosu ini mainkan ilmu silat tangan kosong, bagaimana dia akan dapat menirunya? Akan tetapi dengan tenang dia menjawab, tentu saja saya akan melayani kehendak Totiang, akan tetapi sebelum bertanding, saya harap Totiang tidak keberatan untuk memperkenalkan nama. Xiancai. Anda licik, sobat. Semua orang hendak dikenal namanya, akan tetapi engkau sendiri menyembunyikan nama. Baiklah, Pinto adalah Lamhai Sengjin yang berkepandaian rendah. Hai, kiranya Tochu, majikan pulau, dari Pulau Kura-Kura? Telah lama mendengar nama Totiang, girang hati saya dapat bertemu dan bermain-main sebentar dengan Totiang. Nah, siaplah. Lamhai Sengjin sudah memasang kuda-kuda sambil memandang tajam ke arah lawan karena dia ingin sekali tahu apakah benar lawan ini akan dapat menjatuhkan dia dengan ilmu silatnya sendiri. Diam-diam orang itu memperhatikan dan tersenyum, lalu dia pun memasang kuda-kuda yang sama, kuda-kuda dari ilmu silat tangan kosong Bian Sin Kun, tangan kipas sakti, semacam ilmu silat yang berdasarkan sinkang tinggi sekali tingkatnya sehingga telapak tangan menjadi halus seperti kapas, namun mengandung daya pukulan maut yang dahsyat sekali. Hiat. Tosu itu sudah menerjang dengan pukulan mautnya. Tampak olehnya lawannya mengelak cepat dengan gerakan aneh, sama sekali bukan gerakan ilmu silatnya, akan tetapi betapa kagetnya melihat bahwa begitu mengelak lawan itu dalam detik berikutnya sudah menerjangnya dengan jurus yang sama, jurus yang baru saja dia pergunakan. Maklum akan hebatnya jurus ini, dia pun cepat mengelak untuk memecahkan ilmunya sendiri, namun harus diakui bahwa elakan orang tadi dengan gerakan aneh jauh lebih cepat dan bahkan sambil mengelak orang itu dapat balas menyerang. Kembali Lamhai Sengjin menyerang dengan jurus lain yang lebih dahsyat, dan seperti juga tadi lawannya meloncat dan tahu-tahu telah membalasnya dengan serangan dari jurus yang sama. Tentu saja dia dapat pula menghindarkan diri dan makin lama dia menjadi makin penasaran. Dikeluarkan semua ilmu simpanan, jurus-jurus maut dari Bian Sin Kun sampai 8 jurus banyaknya. Semua jurus dapat dihindarkan orang itu dan tiba-tiba orang itu berseru, Totiang, jagalah serangan ilmu silat Bian Sin Kun. Dan dengan gencar kini orang itu menyerangnya dengan jurus-jurus yang tadi sudah dikeluarkannya, 8 jurus paling ampuh dari Bian Sin Kun. Karena gerakan orang itu cepat bukan main, Lamhai Sengjin sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang sehingga dia terancam dan terdesak hebat oleh ilmu silatnya sendiri. Biarpun dia tahu bagaimana untuk memecahkan jurus-jurus serangan dari Bian Sin Kun, namun karena kalah tenaga dan kalah cepat, akhirnya punggungnya kena ditampar dan dia terpelanting, mukanya pucat dan dia harus cepat-cepat mengatur pernafasannya agar isi dadanya tidak terluka. Xiancai, engkau benar-benar seorang manusia ajaib. Akhirnya dia berkata sambil bangkit perlahan-lahan. Lepaskan aku, tiba-tiba terdengar seruan halus dan semua orang menengok ke arah Sintong dan melihat betapa anak ajaib itu telah dipondong oleh lengan kiri Kiamo Caili. Hei, lepaskan dia. 6 orang kakek sakti maju berbareng. Mundur. Kiamo Caili membentak dan menempelkan ujung payung pedang di tangan kanan itu ke leher Sin Liong. Mundur kalian, kalau tidak dia akan mati. Melihat ancaman ini, 6 orang itu terpaksa melangkah mundur semua. Laki-laki aneh itu memandang dengan sinar mata berkilat, kemudian dia melangkah maju dan suaranya halus namun penuh wibawa ketika dia berkata, Kiamo Caili, lepaskan bocah yang tidak berdosa itu. Hai Hik, enak saja kau. Mundur atau dia akan mampus di ujung payungku. Dia menempelkan ujung payung yang runcing itu ke leher Sin Liong yang tak mampu bergerak dalam pelukan lengan kiri yang kuat itu. Akan tetapi, tidak seperti 6 orang kakek yang lain, laki-laki itu masih tersenyum dan masih melangkah maju, membuat Kiamo Caili mundur-mundur dan dia berkata, bocah itu tidak ada hubungan apa-apa dengan aku. Kalau kau bunuh dia, bunuhlah. Akan tetapi demi Tuhan, aku akan menangkapmu dan akan memberikan tubuhmu kepada beruang es untuk menjadi makanannya. Berkata demikian, laki-laki itu menanggalkan jubah luarnya. Kau. Pangeran Han Tiong. Pangeran Han Tiong. Para tokoh Kangou itu berteriak. Pangeran Pulau Es. Kiamo Caili yang tadinya sudah merasa bahwa bocah ajaib itu tentu dapat dibawanya, menjadi marah sekali. Dia menjerit dengan lengking panjang rambutnya menyambar ke depan, ke arah leher Pangeran Han Tiong, dan pedang payungnya juga meluncur dengan serangan yang dahsyat. Laki-laki itu, yang disebut Pangeran Han Tiong, tenang-tenang saja, tidak mengelak ketika ujung rambut yang tebal itu seperti seekor ular membelit lehernya,
Akan tetapi ketika pedang payung berkelebat menusuk, dia menangkap payung itu dan sekali menggerakkan tangan pedang payung itu membabat putus rambut yang melibat lehernya. Tangannya tidak berhenti sampai di situ saja. Selagi Kiamo Chaili menjerit melihat rambut yang dibanggakan dan andalkan itu putus setengahnya, kedua tangan Pangeran Han Tiong bergerak, dan tahu-tahu tubuh Sin Leong dapat dirampasnya setelah lebih dulu dia menampar punggung wanita iblis itu sehingga tubuh Kiamo Chaili menjadi lemas dan seperti lumpuh. Dengan Sin Leong dalam pondongan lengan kirinya, kini Pangeran Han Tiong membalik dan menghadapi 7 orang itu, tidak mempedulikan Kiamo Chaili yang mengeluh dan merangkak bangun. Apakah masih ada di antara kalian yang hendak mengganggu anak ini? Sekali ini aku tentu tidak akan bersikap halus lagi. Xian Cai. Lam Hai Xianjin menjura, harap Ongya maafkan Pinto yang tidak mengenal Ongya sehingga bersikap kurang ajar. Maafkan aku, Pangeran. Maafkan saya. 6 orang kakek itu menggumam maaf. Hanya Kiamo Chaili saja yang tidak minta maaf, bahkan wanita ini berkata, Pangeran Han Tiong, kau tunggu saja, Kiamo Chaili tidak biasa membiarkan orang menghina tanpa membalas dendam. Terserah kepadamu. Aku selalu berada di Pulau Es. Nah, pergilah kalian, orang-orang tua yang tak tahu diri, tega mengganggu seorang bocah. Dengan kepala menunduk, 7 orang tokoh Kangou yang namanya terkenal itu meninggalkan hutan 1000 bunga. Karena mereka mempergunakan kepandaiannya, maka hanya nampak bayangan-bayangan mereka berkelebat dan sebentar saja sudah lenyap dari tempat itu. Berbahaya. Han Tiong melepaskan Sin Leong dan menghela napas panjang sambil memandang bocah itu yang sudah berlutut di depannya. Lo Qianpui selain sakti dan budiman juga cerdik sekali. Sin Leong berkata memuji sambil memandang wajah pangeran itu dengan kagum. Han Tiong mengerutkan alisnya. Mengapa kau mengatakan demikian, terutama apa artinya kau mengatakan aku cerdik? Lo Qianpui mengalahkan mereka, berarti Lo Qianpui sakti sekali, Lo Qianpui mengampuni dan membiarkan mereka lolos, berarti Lo Qianpui budiman, dan Lo Qianpui tadi mencatat gerakan-gerakan mereka dan kemudian mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri yang sudah Lo Qianpui catat berarti Lo Qianpui cerdik sekali. Wajah yang gagah itu berubah, mata yang tajam itu memandang heran dan kagum, kemudian dia berkata, wah, dalam kecerdikan, belum tentu kelak aku dapat melawanmu. Akal dan kecerdikan memang amat perlu untuk mempertahankan hidup di dunia yang penuh bahaya ini. Tahukah engkau bahwa tanpa menggunakan akal budi, memanaskan hati mereka dengan mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri, kalau mereka maju bersama mengeroyokku, belum tentu aku dapat menang. Sekarang kau sudah bebas dari bahaya, nah, aku pergi. Melihat orang itu membalikkan tubuh dan melangkah pergi dari situ, Sin Leong memandang ke arah mayat 11 orang dusun yang masih menggeletak di situ maka dia berseru, Lo Qianpui. Pangeran Han Tiong berhenti melangkah dan menoleh. Dia merasa heran sendiri. Tidak biasa baginya untuk mentaati perintah orang kecuali suara ayahnya, raja ketiga dari Pulau Es. Akan tetapi, ada sesuatu dalam suara bocah itu yang membuat dia mau tidak mau menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan bertanya, ada apa lagi? Dengan masih berlutut Sin Leong berkata, Lo Qianpui, sudilah kiranya Lo Qianpui menerima Tecu sebagai murid. Han Tiong kini memutar tubuh dan menghampiri anak yang masih berlutut itu. Bocah, siapa namamu? Tecu Shikwa, bernama Sin Leong. Dengan ringkas Sin Leong lalu menuturkan tentang kematian ayah bundanya dan mengapa dia melarikan diri dan bersembunyi di hutan itu karena dia ngeri dan muak menyaksikan kekejaman manusia dan merasa mendapatkan tempat yang tentram dan damai di tempat itu. Kau ingin menjadi muridku hendak mempelajari apakah? Mempelajari kebijaksanaan yang dimiliki Lo Qianpui dan tentu saja mempelajari ilmu kesaktian. Kalau kau hanya ingin belajar silat mengapa tadi kau menolak ketika para tokoh menawarkan kepadamu agar menjadi murid mereka? Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian hebat. Namun Tecu masih melihat kekerasan di balik kepandaian mereka. Tecu kagum kepada Lo Qianpui bukan hanya karena ilmu kesaktian, terutama sekali karena sifat welas asih pada diri Lo Qianpui. Tapi kau hendak belajar silat, mau kau pakai untuk apa? Bukankah kau lebih dibutuhkan dan berguna berada di sini bagi penduduk sekitar Jeng Hawasan? Maaf Lo Qianpui. Tidak ada seujung rambut pun hati Tecu untuk mempergunakan ilmu kesaktian dalam tindakan kekerasan. Dan tidak tepat pula kalau kepandaian Tecu di sini berguna bagi para penduduk. Buktinya, Tecu hanya bisa mengobati orang sakit, itu pun kalau kebetulan jodoh, sedangkan 11 orang ini, tertimpa bahaya maut sampai mati tanpa Tecu dapat mencegahnya sama sekali. Andai kata Tecu memiliki kepandaian seperti Lo Qianpui, apakah 11 orang ini akan tewas secara demikian menyedihkan? Tecu kini melihat bahwa menolong orang tidak hanya mengandalkan ilmu pengobatan, juga untuk menyelamatkan sesama manusia dari tindasan orang kuat yang jahat, diperlukan kepandaian. Mohon Lo Qianpui sudi memenuhi permintaan Tecu. Aku adalah seorang penghuni Pulau Es. Hidup di sana tidaklah mudah dan enak, tidak seperti di sini. Kau akan mengalami kesukaran, bahkan menderita di tempat yang dingin itu.
Kesukaran apapun akan Tacu terima dengan hati rela, karena tiada hasil dapat dicapai tanpa jerih payah, Lo Cianbue. Han Tiong tersenyum. Memang dia sudah tertarik sekali melihat bocah yang dijuluki Sintong ini. Bocah ini sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan orang lain yang lemah. Selain itu, pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa bocah ini memang benar-benar bocah ajaib, memiliki ketajaman otak dan pandangan yang luar biasa, juga memiliki darah dan tulang bersih, bakatnya malah jauh lebih besar daripada dia sendiri. Kalau tadinya dia tidak mau menerima bocah ini sebagai murid adalah karena dia merasa malu terhadap diri sendiri, karena kalau dia mengambil anak ini sebagai murid lalu apa bedanya antara dia dengan 7 orang yang dihalaunya pergi tadi. Akan tetapi, memang ada bedanya sekarang setelah Sin Leong sendiri yang mengajukan permohonan agar diterima menjadi muridnya. Kalau memang sudah bulat kehendakmu menjadi muridku, baiklah, Sin Leong. Mari kau ikut bersamaku, akan tetapi jangan menyesal kelak. Hayo. Han Tiong kembali membalikkan tubuhnya dan hendak melangkah pergi. Suhu, nanti dulu. Pangeran itu mengerutkan alisnya. Lagi-lagi dia mendengar pengaruh yang luar biasa di balik suara anak itu yang memaksanya menoleh. Dengan suara kesal dia berkata, mau apa lagi? Maaf, Suhu. Tecu mana bisa meninggalkan 11 buah mayat itu di sini begini saja? Habis, apa maumu? Tecu harus mengubur mereka lebih dulu sebelum pergi. Kalau aku melarangmu? Tecu tidak percaya bahwa Suhu akan sekejam itu, Tecu yakin akan kebaikan budi Suhu. Akan tetapi andai kata Suhu benar melarang Tecu, terpaksa Tecu akan membangkang dan tetap akan mengubur mayat-mayat ini. Sepasang mata pangeran itu terbelalak penuh keheranan. Anak berusia 7 tahun sudah berani memiliki pendirian seperti batu karang kokohnya. Murid macam apa kau ini? Belum apa-apa sudah siap membangkang terhadap guru. Tecu menjadi murid bukan membuta, dan Tecu ingin mempelajari ilmu yang baik. Kalau Tecu mentaati saja perintah Suhu yang tidak benar, sama saja dengan Tecu menyeret Suhu ke dalam kesesatan. Mata Han Tiong makin terbelalak. Hampir dia marah, akan tetapi dia dapat melihat apa yang tersembunyi di balik ucapan yang kelihatan kurang ajar ini dan dia mengangguk-angguk. Lakukanlah kehendakmu, aku menunggu. Terima kasih. Tecu memang tahu bahwa Suhu seorang sakti yang budiman. Dengan wajah berseri Sin Leong lalu menggali lubang. Akan tetapi karena dia hanya seorang anak kecil dan yang dipergunakan menggali hanyalah sebatang cangkul biasa yang kecil pemberian orang-orang dusun dan yang biasa dia pergunakan untuk menggali dan mencari akar obat, maka tentu saja menggali sebuah lubang untuk mengubur 11 buah mayat bukan merupakan pekerjaan ringan dan mudah. Mula-mula Han Tiong duduk di bawah pohon dan melirik ke arah muridnya itu yang bekerja keras. Disangkanya bahwa tentu bocah itu akan kelelahan dan akan beristirahat. Akan tetapi dia kecele. Sin Leong bekerja terus biarpun kaki tangannya sudah pegal-pegal semua, dan keringat membasahi seluruh tubuh, menetes dari dahinya dan kadang-kadang diusapnya dengan lengan baju. Akan tetapi dia tidak pernah berhenti bekerja. Sudah setengah hari mencangkul, baru dapat membuat lubang yang hanya cukup untuk 2 buah mayat saja. Kalau dilanjutkan, agaknya untuk dapat menggali lubang yang cukup untuk semua mayat, ia harus bekerja selama 2 hari 2 malam atau lebih. Hatinya lembut tapi kemauannya keras. Benar-benar bocah ajaib. Han Tiong mengomel sendiri dan dia lalu bangkit, dirampasnya cangkul dari tangan muridnya dan tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu mencangkul. Gerakannya amat cepat sekali sehingga Sin Leong yang mundur dan menonton menjadi kabur pandangan matanya karena seolah-olah tubuh gurunya berubah menjadi banyak, semuanya mencangkul dan sebentar saja telah terbuat sebuah lubang yang amat besar dan yang cukup untuk mengubur 11 buah mayat itu. Tentu saja hati Sin Leong girang bukan main dan satu demi satu diangkat, atau lebih tepat diseretnya mayat-mayat itu, dimasukkan ke dalam lubang dan air matanya bercucuran. Han Tiong membantu muridnya menguruk atau menutup lubang itu sehingga di tempat itu, di depan gua tempat tinggal Sin Leong, terdapat sebuah kuburan yang besar sekali. Sudahlah, sudah mati ditangisi pun tidak ada gunanya. Mari kita pergi. Sin Leong merasa lengannya dipegang oleh gurunya dan di lain saat dia harus memejamkan matanya karena tubuhnya telah terbang, dengan amat cepatnya meninggalkan Gunung Jenghawasan, entah kemana. Akan tetapi setelah merasa terbiasa, Sin Leong berani juga membuka matanya dan dengan penuh kagum dia melihat bahwa dia dikempit oleh suhunya yang berlari cepat seperti angin saja. Dia mengenal pula tempat di mana suhunya melarikan diri yaitu ke sebelah timur pegunungan Jenghoasan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, juga hidungnya mencium sesuatu, maka dia cepat berseru, "Suhu, harap berhenti dulu." Han Tiong berhenti. Ada apa? Suhu, di sana itu. Suara Sin Leong tergetar dan ketika Han Tiong menoleh, dia pun merasa jijik sekali. Yang ditunjuk oleh muridnya itu adalah sekumpulan mayat orang yang sudah menjadi mayat rusak dan bekasnya menunjukkan bahwa mayat-mayat itu tentu diganggu oleh binatang-binatang buas sehingga berserakan ke sana-sini. Mau apa kau? Han Tiong membentak.
Suhu, apakah kita harus mendiamkan saja mayat-mayat itu? Mereka adalah bekas-bekas manusia seperti kita juga. Kasihan kalau tidak diurus. Wah, kau memang gatal-gatal tangan. Nah, hendak kulihat apa yang akan kau lakukan terhadap mereka? Han Tiong menurunkan Sin Leong dan dia sendiri lalu duduk di atas sebuah batu dari tempat agak jauh. Dia sungguh ingin tahu apa yang akan dilakukan muridnya itu terhadap mayat-mayat yang sudah demikian membusuk, bahkan dari tempat dia duduk pun tercium baunya yang hampir membuatnya muntah. Dengan langkah lebar Sin Leong menghampiri mayat-mayat itu, sedikit pun tidak kelihatan jijik atau segan. Kemudian, diikuti pandang mata Han Tiong yang terheran-heran, bocah itu mulai menggali tanah dengan hanya menggunakan sebatang pisau kecil, pisau yang biasanya dipergunakan untuk memotong-motong daun dan akar dan yang agaknya tak pernah terpisah dari saku bajunya. Anak itu hendak menggali lubang untuk mengubur 12 buah mayat busuk itu hanya dengan menggunakan sebatang pisau kecil. Hampir saja Han Tiong tertawa tergelak saking geli hatinya, juga saking girangnya mendapat kenyataan bahwa muridnya ini benar-benar seorang bocah ajaib yang mempunyai pribadi luhur dan wajar tanpa dibuat-buat. Dengan kagum dia meloncat bangun, lari menghampiri yang telah menggali lubang beberapa sentimeter dalamnya. Cukup Sin Leong. Lubang itu sudah lebih dari cukup untuk mengubur mereka. Mana mungkin, Suhu? Hah, kau masih meragukan kelihayan suhumu? Lihat baik-baik. Han Tiong lalu mengeluarkan sebuah botol dari saku jubahnya, menggunakan ujung sepatunya mencungkil mayat-mayat itu menjadi setumpukan barang busuk, dan dia menuangkan benda cair berwarna kuning dari dalam botol ke atas tumpukan mayat. Tampak uap mengepul dan tumpukan mayat itu mencair. Dalam sekejap mata saja lenyaplah tumpukan mayat itu karena semua, berikut tulang-tulangnya, telah mencair dan cairan itu mengalir ke dalam lubang yang tadi digali Sin Leong. Benar saja, cairan itu memasuki lubang dan meresap ke tanah, tentu saja lubang itu sudah lebih dari cukup untuk menampung cairan itu. Dengan mata terbelalak penuh kagum, Sin Leong lalu menguruk lagi lubang itu dan berlutut di depan kaki suhunya. Suhu, terima kasih atas bantuan Suhu. Suhu sungguh sakti dan budiman. Muka Han Tiong menjadi merah dan dia mengeluarkan seruan itu untuk menutupi rasa malunya. Mana bisa dia disebut budiman kalau mengubur mayat-mayat itu bukan terjadi atas kehendaknya, melainkan dia, terpaksa, oleh muridnya. Kalau aku tidak salah lihat, mereka ini adalah pendekar-pendekar gagah. Sungguh kematian yang menyedihkan dan entah siapa yang dapat membunuh mereka. Mereka kelihatan bukan orang-orang sembarangan yang mudah dibunuh. Mari kita pergi, Sin Leong. Kembali murid itu dikempitnya dan Pangeran Sakti itu menggunakan ilmu berlari cepat seperti tadi, melanjutkan perjalanan ke timur menuruni pegunungan Jenghawasan. Tak lama kemudian, kembali Sin Leong yang dikempit, dijepit di bawah lengan, berseru, "Hai Suhu, harap berhenti dulu." Han Tiong menjadi gemas. Akan tetapi dia berhenti juga menurunkan bocah itu dari kempitan di bawah ketiaknya. "Mau apa lagi kau? Awas, kalau tidak penting sekali, aku akan marah." "Lihat di sana itu, Suhu. Tidak patutkah kita menolong orang yang sengsara itu? Siapa tahu dia juga sudah mati di sana." Tanpa menanti jawaban suhunya, Sin Leong sudah lari menghampiri sesosok tubuh yang menggeletak di bawah pohon tak jauh dari situ. Tubuh itu tidak bergerak-gerak, akan tetapi dari tempat ia berdiri, Han Tiong mengerti bahwa orang itu belum tewas, agaknya pingsan atau tertidur saja. Dia tersenyum dan melihat muridnya sudah menjatuhkan diri berlutut di depan orang itu. Betapa kagetnya ketika dia mendengar teriakan muridnya, Suhu. Dia seorang wanita. Han Tiong terheran. Dia lalu meloncat ke arah muridnya dan melihat betapa tiba-tiba orang yang disangkanya pingsan itu sudah meloncat bangun dan langsung memukul kepala Sin Leong dengan kekuatan dahsyat. Wutut, lak. Auk. Wanita yang mukanya kotor, matanya merah dan rambutnya awut-awutan itu menjerit ketika pukulannya tertangkis oleh lengan Han Tiong yang amat kuat. Dia terhuyung ke belakang, sejenak memandang Han Tiong dan Sin Leong, kemudian menangis terseduh-seduh dan bergulingan di atas tanah menangis seperti seorang anak kecil. "Jangan, Auk, jangan, lepaskan aku, lepaskan. Jangan bunuh mereka." Sin Leong tertegun dan memandang penuh kasihan. Juga Han Tiong memandang penuh kasihan. Juga Han Tiong memandang dengan terharu, maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang berotak miring. "Toanyo, Nyonya, kau kenapakah?" Sin Leong melangkah ke depan. Tiba-tiba wanita itu meloncat bangun dan Han Tiong sudah siap melindungi muridnya yang sama sekali tidak kelihatan takut itu. Akan tetapi wanita itu lalu tiba-tiba tertawa terkekeh. Hai. Aneh sekali, ketika wanita itu tertawa, Han Tiong melihat wajah yang amat cantik manis. Wanita itu adalah seorang gadis muda yang amat cantik, akan tetapi yang entah mengapa telah menjadi gila. Pakaian yang dipakainya adalah pakaian pria yang terlalu besar, rambutnya yang hitam panjang itu riap-riapan tidak diurus, mukanya kotor terkena debu dan air mata, matanya merah dan membengkak. Hai, kubunuh engkau, Pat Jiu Ke Aiong.
Aku bersumpah akan membunuhmu untuk membalas kematian 12 orang suhengku. Kemudian dia menangis lagi. Cap Sasinyap dari Butongpai habis terbasmi. Han Tiong terkejut dan teringatlah dia akan nama 13 orang pendekar Butongpai yang amat terkenal sebagai 13 orang pendekar gagah perkasa pembela keadilan dan kebenaran, teringat pula bahwa mereka terdiri dari 12 pria dan seorang wanita, kalau tidak salah, saudara termuda. Nona, apakah engkau orang termuda dari Cap Sasinyap dari Butongpai? Tanyanya sambil melangkah maju menghampiri wanita gila itu. Jangan sentuh aku. Manusia terkutuk, jangan sentuh aku lagi. Dan tiba-tiba wanita itu menyerang dengan hebatnya. Han Tiong menangkis dan menotok. Robohlah wanita itu, roboh dalam keadaan lemas tak dapat bergerak lagi. Suhu, mengapa? Sin Liong bertanya penasaran. Bodoh, kalau tidak kutotok, tentu dia akan mengamuk terus. Coba kau periksa dia, apakah kau bisa mengobatinya? Sin Liong berlutut dan melihat wanita itu hanya melotot tanpa mampu bergerak. Setelah memeriksa sebentar, dia menarik napas panjang. Suhu, dia terkena pukulan batin yang amat berat, membuat dia menjadi begini, berubah ingatannya. Kalau kita berada di Jenghawasan, kiranya dapat Tecu mencarikan daun penenang untuk mengobatinya. Kau lihatlah gurumu mencoba untuk mengobatinya. Han Tiong mengeluarkan sebatang jarum emas dari sakunya, setelah membersihkan ujungnya dia lalu menghampiri wanita itu dan menusukkan jarum emasnya di 3 tempat, di tengkuk kanan kiri dan ubun-ubun. Sin Liong memandang dengan mata terbelalak. Dia sudah mendengar dari ayahnya tentang kepandaian orang mengobati dengan tusukan jarum, akan tetapi sekarang dia menyaksikannya. Dan wanita itu baru mengeluh lalu tertidur dengan pernapasan yang panjang dan tenang. Ketika gurunya mencabut jarum dan menyimpannya, gurunya berkata, coba kau periksa lagi matanya, apakah sudah ada perubahan? Sin Liong membuka pelupuk mata dan melihat bahwa mata wanita itu yang tadinya mengeluarkan sinar aneh yang liar, kini telah normal kembali. Dia cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depan suhunya. Suhu, Tecu seperti buta, tidak tahu bahwa Suhu adalah seorang ahli pengobatan pula. Dalam hal mengenal ketumbuhan obat, mana aku mampu menandingimu? Akan tetapi aku mempunyai kepandaian menusuk jarum, kepandaian turunan yang tentu kelak akan kuajarkan kepadamu. Suhu, Tecu mengajukan sebuah permohonan, harap Suhu tidak keberatan. Apalagi? Harap Suhu suka menolong wanita malang ini, dan membiarkan dia ikut dengan kita. Kau gila. Suhu, dia belum sembuh benar. Kalau dia dibiarkan di sini, lalu datang orang jahat, bagaimana? Kau tidak usah khawatir. Dia adalah orang termuda dari Cap Sasinyap, ilmu kepandaiannya tinggi. Siapa berani mengganggunya? Buktinya, 12 orang suhengnya tewas dan tentu mereka itu adalah mayat-mayat yang tadi kita kubur. Agaknya yang membunuh adalah Pat Jiu Kaiyong. Selain itu, kalau dia teringat akan peristiwa itu sebelum sembuh benar, tentu dia akan kumat gilanya dan apakah Suhu tega membiarkan dia seperti itu? Han Tiong memandang wajah wanita yang bukan lain adalah Te Kuat Lin itu. Dia terheran sendiri mengapa wajah yang kotor dan rambut yang kusut itu mendatangkan rasa iba yang luar biasa di hatinya. Mengapa dia merasa tertarik dan ingin sekali menolong wanita muda ini? Apakah dia sudah ketularan watak muridnya, ataukah? Dia tidak berani membayangkan. Selama ini hanya istrinya seoranglah wanita yang menarik hatinya, yang membangkitkan gairahnya, akan tetapi perempuan gila ini. Entah mengapa, telah membuat dia tertarik dan kasihan sekali. Sudahlah, kau memang cerewet, dan kalau tidak kuturuti, tentu kau rewel terus. Biar kita membawa bersama ke Pulau Es, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Ucapan terakhir ini seperti ditujukan kepada hatinya sendiri. Bersambung ke bab 7.